Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading. Pembacaan umum untuk semua orang yang nonton, jadi rame-rame energinya, massal. Belum tentu cocok untuk semuanya, silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Kalau memang bacaan kali ini bukan untuk kalian, bukan yang kalian alami, jangan dipaksakan. Kalian bisa menonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Sekali lagi ini adalah general, yang ingin personal reading nanti akan saya jelaskan bagaimana cara personal reading, pembacaan untuk diri kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri dengan saya ya. Nanti akan saya jelaskan di akhir video. Saya tidak menentukan judul apapun di setiap video saya memasrahkannya kepada semesta ya. Saya hanya mengikuti saja arahan semesta melalui energi kartu tarot saya, seperti itu. Untuk judul akan saya sematkan judulnya nanti pada saat sudah selesai membaca semuanya, seperti itu. Jadi mungkin judulnya bisa mungkin di awal-awal kayak nggak cocok gitu ya sama bacaannya ya. Silakan kalian nonton. Maka dari itu silakan tonton dari awal hingga akhir, jangan di-skip supaya paham. Oke, kita mulai. Melihat apakah hari ini itu temanya sesuai dengan kalian. Semoga banyak yang ketarik energinya sehingga dengan menonton video saya ini kalian bisa mendapatkan manfaat positif, wacana-wacana positif paling tidak untuk sebagai apa ya? Salah satu bahan masukan ya, untuk masukan untuk kalian menghadapi permasalahan seperti itu. Kita lihat cerita apa yang ingin semesta ungkap hari ini. Oke. Information to explain communication about resulting from the fluctuations of ya. Di sini saya melihat ada komunikasi yang kurang baik. Saya cuma ambil satu ya. Wow. Oke. Iya, diplomatically relationship get a fair deal. Jadi di sini ada komunikasi yang kurang baik, teman-teman. Ini bisa menyangkut dengan seseorang yang sedang kalian pikirkan saat ini. Ini masih menjadikan masalah sampai saat ini. Saya merasakan karena permasalahan ini sudah lama berlangsung, tapi belum ada sampai ini mau lebaran ya, belum ada titik terang ya, solusi win-win solution atau mungkin titik tengah untuk mengatasi permasalahan. Tapi di sini masalahnya adalah komunikasi. Ada beberapa di sini yang blokir, saling blokir atau salah satu blokir. Ada yang kalau diajak ngomong itu nggak nyambung atau menghindar ya, dengan berbagai masalah, dengan berbagai macam alasan. Kemudian di sini ada juga saya melihatnya ada sebenarnya yang ingin disampaikan, ingin di-share, ingin dijelaskan untuk meluruskan sesuatu. Ada unfinished business, permasalahan yang belum kelar-kelar, belum selesai-selesai, nggak tuntas-tuntas. Seperti itu. Coba saya mau lihat lebih lanjut lagi ya. Lebih detailnya lagi saya mau lihat dengan kartu Cakra Wisdom ya. Coba saya lihat dulu. Untuk lebih detailnya dari kartu ini saya mau ambil 3. Terima kasih yang sudah subscribe ya, dan yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe. Terima kasih, semoga berkah untuk kalian yang subscribe saya. Karena tanpa kalian saya nggak semangat. Saya bisa seperti sekarang karena kalian ya, subscriber dan yang sering komen ya. Saya jarang membalas tapi insya Allah saya baca ya. Untuk yang kebetulan menemukan video ini saya ucapkan selamat bergabung. Salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana aja ya, salam kenal. Jangan lupa di-subscribe ya. Saya kira kalau kalian tiba-tiba menemukan video ini kemudian tertarik untuk menonton, saya yakin semesta memang menunjukkan video ini untuk kalian dan pastinya ada yang penting di dalam video ini untuk kalian. Oke. Kita lihat ya. Oke. Pola komunikasi yang kurang baik ya. Ini membuat despondence, murung, sedih, patah semangat ya. Kayak ada saya merasakan sedikit putus asa. Mungkin
komunikasi ini sudah sering diusahakan, sering diupayakan untuk mencapai satu penyelesaian terhadap permasalahan ya. Tapi ya tidak kunjung mendapatkan. Sebenarnya ada apa? Kalian ini komunikasi sama siapa sih? Yang pasti sama manusia ya. Coba saya lihat. Oke. Kalian di sini terkadang sampai ya, sampai berusaha gini loh. Saya ini sampai belajar, pengen mengetahui celahnya, sampai berusahanya keras banget di sini. Ada yang mungkin blokir atau mungkin eh, apa ya, sulit untuk bisa ketemu ya. Ini berusaha sekali saya merasakan ya, sangat berusaha. Wah, ini berarti masalahnya ya hanya komunikasi. Komunikasi, nggak bisa ngomong, nggak bisa tersampaikan. Oke. Ada yang sudah selesai. Oke. Penyelesaian penting completion. Gini teman-teman, mungkin ya ini terkait dengan hubungan ya. Sebuah hubungan. Mungkin ingin adanya komunikasi yang baik ya. Semua hubungan pengennya ada komunikasi yang baik kan. Pengen komunikasi yang baik terutama untuk menyelesaikan masalah. Kedua, ada yang gini, saya merasakan ada yang ingin menyudahi hubungan, tapi paling tidak ada satu pembicaraan supaya perpisahan ya atau putusnya hubungan ini tidak menjadi ganjalan bagi masing-masing. Itu ya, ingin menjelaskan, ingin meluruskan ya. Ini sedih sekali karena saya juga melihat di sini ada yang putus atau mungkin berpisah atau hubungannya jeda atau hubungan menggantung tanpa ada penjelasan yang pasti, tanpa ada komunikasi. Ini menyebalkan banget ya. Rasanya ganjel banget gitu ya. Di sini ada perlakuan-perlakuan yang tidak adil saya merasakan ya. Dimana mungkin mungkin kalian ingin ngomong, tidak diberikan kesempatan, diblokir seumpamanya atau dihindari. Jadi nggak mencapai itu, nggak segera mencapai komunikasi yang baik untuk mencari solusi atau mungkin bisa sama-sama sharing, bisa sama-sama mengungkapkan isi hati, nggak nemu ya. Ada bahkan yang beberapa banyak yang tiba-tiba ditinggal begitu saja atau mungkin menggantung begitu saja tanpa omongan apa-apa. Oke. Ternyata seperti itu. Coba saya lihat lagi lebih lanjut dengan kartu yang lain ya. Sekali lagi ini adalah general. Sampai di sini kalau memang nggak cocok persis plek ya. Berarti bacaan ini bukan untuk kalian, nggak usah dipaksakan. Mungkin bacaan ini untuk orang lain yang juga nonton video ini. Sekali lagi ini energi massal, baca rame-rame untuk banyak orang. Jadi kalian harus bisa bijak-bijak ya, memilah-milah ya, mengambil sisi positif dari setiap bacaan general. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya untuk melihat kronologis atau lebih jelasnya. Hubungannya bagaimana sih kok sampai seperti ini? Kita lihat. Oke, kita lihat ya. Siapa yang subscriber saya di sini yang pernah nonton saya live? Silakan tulis di komen ya. Saya live-nya mungkin di platform sebelah ya, yang hitam ya. Kayaknya habis lebaran saya mau sering-sering live ya. Supaya kita lebih akrab. Bacanya apa? Untuk perseorangan enggak, tetap enggak pribadi tapi general. Tapi saya akan baca komen, kita interaksi seperti itu. Oke? Siapa yang pengen saya ikut live saya? Tapi di sebelah ya, di sebelah. Kita lihat kronologisnya teman-teman. Oke. Oke. Iya. Oke. Ada yang kecarian, ini kalian bisa seseorang yang kalian pikirkan. Mohon maaf teman-teman, karena apa? General itu energinya bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Jadi kalian sesuaikan. Maklum, ini adalah general, bukan personal ya. Oke. Kita lihat di sini ada yang mencari tahu informasi tentang seseorang ya.
tentang seseorang. Bisa dia mencari informasi tentang kalian, bisa kalian mencari informasi tentang si dia yang mungkin menghilang atau mungkin menjauhi kalian. Sebenarnya ada apa? Apa yang dia sibukkan? Ya, kepo-kepo, penasaran-penasaran. Kok dia menghindar? Kok dia menjauh? Kok komunikasi di antara kita sekarang kurang baik ya? Atau bahkan ada yang putus atau ngilang sama sekali, terutama yang blokir ya. Di sini usaha dari kalian itu sudah cukup keras untuk bisa tetap terjalin atau terkoneksi ya. Coba saya lihat lagi ya. Permasalahannya belum kelihatan. Yang jelas yang tampak sampai di kartu ini seseorang yang menghindar-hindar gitu. Oke. Di sini mungkin kalian itu nggak yakin ya, nggak yakin tentang seseorang ini benar-benar meninggalkan kalian atau benar-benar segitunya berubah. Karena saya melihat mungkin dulunya nggak seperti ini tumben-tumbenan ya, aneh banget dia tiba-tiba menghindar. Aneh banget tiba-tiba tidak memberikan kabar atau mungkin menggantung hubungan, nggak jelas. Biasanya itu pola komunikasi kami baik. Kenapa seperti ini ya? Di mana kalian di sini yakin sekali bahwa pasti ada sesuatu, nggak mungkin nggak ada apa-apa ini, ya. Kemudian di sini sebenarnya ada yang banyak yang sebenarnya sering seperti ini sering, ya. Tadi ada yang tumben-tumbenan ya, tapi ada juga ya, banyak juga yang sering terjadi seperti ini. Tapi kalian sudah sering seperti ini terus merasakan bahwa kalau gitu males wis aku wis. Dengan hubungan yang gini-gini terus kan capek ya. Saya harus menunggu, saya harus berharap, saya harus fokus saya ya, kehidupan saya energinya habis hanya untuk memikirkan si dia ini. Padahal sudah saya eee, saya pakai kerja, saya pakai ini dan itu, tapi tetap aja energinya ketarik. Karena di sini energinya secara batin itu soulmate ya, soulmate. Di sini ada secara jiwa ada kontrak. Nah, siapa yang ngontrak ya? Kontraknya kemana? Mohon maaf teman-teman, kita bicara soal energi ya. Energi secara jiwa atau secara batin ya. Semua di dunia ini ada energinya baik itu benda mati, benda hidup ya. Nah, di sini apa yang di dalam diri kita, energi kita itu terkoneksi. Terkoneksi itu seperti apa? Ya terhubung, ya, nyantol, berkaitan, bisa dipahami dengan seseorang ini sehingga sulit, ya. Sulit untuk bisa melupakan begitu saja. Ya sudah on off terus ya sudah kalau gitu nggak usah aja, ya. Tidak semudah itu, ya. Kemudian di sini ada yang beberapa mungkin terkait dulu sebelumnya adalah partnership ya. Kalian terhubung secara pertemanan. Jadi ya memang sudah kenal sebelumnya ya nggak semudah itu lupa. Mungkin lama kumpulnya, terlalu lama. Ya kalau lama ya sulit lah. Seperti apalagi yang sudah seperti bagian hidup. Ya, teman-teman, ini tidak hanya asmara kalau saya lihat ada partner kerja, kemudian ada sahabat, teman, ada beberapa keluarga ya. Tidak hanya hubungan asmara lope-lopean ya. Di sini ada karmik sih ya. Hubungan kalau diteruskan sakit, kalau ditinggalkan sulit. Nah, ya. Coba. Oke, the butterfly. Relationship evolving. Ada perubahan. Ada perubahan di dalam hubungan. Memang iya. Bentar saya anggap. Ngantuk teman-teman, kalau habis buka itu ngantuk. Gini teman-teman, jadi ini ada yang berubah memang dari pola komunikasi ya. Pola komunikasi yang berubah, berubahnya jadi bikin kepo sebenarnya kenapa sih? Ada apa sih ya? Terutama yang blokir-blokir ini loh. Jadi hanya masalah itu saya nggak mau ngarang soal yang lain karena nggak ada. Nggak ada tentang, oh ternyata dia ini komunikasi ini karena ada pengaruh orang lain dan sebagainya. Belum, nggak sampai sana. Ini cuma masalah benar-benar masalah komunikasi yang tidak lancar ya. Perubahan dari seseorang, pola komunikasi hubungan dan sebagainya. Cuman itu aja ya. Seputaran itu, nggak ada yang lainnya. Coba saya mau lihat ya. Energi seseorang. Oh, kanan dan kiri aja ya.
kanan dan kiri aja ya. Kalian suka yang kanan kiri atau yang langsungan-langsungan, tapi kalau menurut saya yang langsung ya cepet, ya bisa jelas. Tapi kita jadi ambigu, bingung ya. Ini untuk saya, ini yang kebaca saya atau yang kebaca orang itu, ya enggak? Itulah kalau general. Angel wis lah. Baca general itu lebih rumit cara bacanya ya, biar bisa didengarkan, biar bisa dimengerti ya. Tapi kalau energi lebih banyak untuk personal, capek gitu. Coba saya lihat pihak kanan dan kiri ya. Kanan dan kiri. Bisa silakan kalian sesuaikan, bisa kalian di kanan atau yang di kiri. Dia pun juga seperti itu. Silakan kalian tentukan, kalian sesuaikan kalian yang di kanan atau yang di kiri. Coba saya mau lihat yang di sebelah kiri. Bentar, saya nggak mau pakai kartu ini. Pakai kartu sebentar ya. Oke, kita lihat energi yang sebelah kiri dulu. Energi yang sebelah kiri seperti apa? Kenapa harus dicek kanan kiri lah, ribet banget gitu ya? Kok ribet banget sih Bunda? Karena ini general teman-teman. Arti satu kartu itu bisa sangat luas. Digandeng-gandengkan lebih luas bisa. Ya. Tapi saya mempersempitnya supaya nggak gelambiar. Tahu gelambiar? Melalang buana ceritanya sampai kemana-mana, sampai nggak tertuju pada fokusnya. Ya. Apalagi saya tidak menentukan judulnya tergantung ini alurnya dari semesta. Saya ngikut aja. Jadi kadang-kadang memang bacaan saya terkesan nggak asik. Karena bukan saya yang menentukan, semesta. Coba saya lihat yang kiri. Oke. The Hermit. Yang kiri ini adalah orang yang menarik diri. Ya, itu sih. Kemudian bunyi apa ini? Oke. Orangnya lebih ke orang-orang yang logis ya. Mengandalkan kemampuan pikiran, kemampuan otak daripada perasaan. Oke. Orang ini adalah orang yang apa ya? Percaya akan hubungan itu seharusnya ya. Ini orang yang logik ya, logik dan nggak mau yang ribet-ribet mikir. Hubungan itu seharusnya membahagiakan, membawa kebahagiaan ya, kemakmuran, kedamaian hati ya. Kalau tidak saya menarik diri. Karena apa? Saya adalah orang-orang yang logis, nggak mau mikir yang ribet, yang aneh-aneh, penuh drama. Oke. Kalau memang ini loh, yang nggak layak dibuang, tak bakar. Bisa kelihatan nggak? Ya oke. Nah gini, biar nggak silau. Jadi hal-hal yang sifatnya nggak penting ya. Punya kekuatan, punya pemikiran yang ini. Orangnya logis banget. Kalau hubungan nggak layak ditinggalkan. Oke, seperti itu ya. Ini orang yang sebelah kiri. Ini orang yang sebelah kiri. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Kalau ini bukan kalian, coba kita cek yang sebelah kanan. Mungkin ini yang sebelah kanan kalian. Ya, kita lihat. Bagaimana orang yang sebelah kanan energinya? Orangnya seperti apa? Siapa yang sudah bosan dengan pola pembacaan saya? Kalau bosan, coba saya dikasih masukan. Sebaiknya bacanya gini dan gini, ya. Sebaiknya bacanya gini dan gini. Bisa saya ambil, ya. Kalau memang itu sesuai, ya. Kalau enggak, ya enggak tak pakai, sama aja. Ya. Tapi saya butuh masukan sih, butuh masukan. Sebenarnya cara saya membaca segini-gini aja, ya. Saya juga tidak membaca ramalan tentang ini ya, kemudian sok tahu. Wah, sok tahu. Karena gimana ya, sebenarnya ya enak loh kalau jadi orang tarot reader yang sok tahu ya. Pasti banyak yang suka, subscribernya pasti banyak ya. Sok tahu apalagi tahu yang diinginkan sama klien. Wah, itu pasti ramai, banyak penggemarnya. Nggak kayak saya banyak hatersnya. Karena saya banyak omong. Memang konten saya banyak ngomong-ngomongnya.
Jadi saya itu membaca kartu tarot untuk afirmasi positif, teman-teman. Bukan untuk menyesatkan pemikiran tentang ramalan dan terawangan. Yang suka dan percaya ya. Jangan disaya wis. Oke. Six of Wands. Orang yang kanan itu orangnya kalau dibilang gila, hormat, gila, suka dibanggakan, suka dipuja-puja, saya kira semua orang suka kok ya. Tapi mungkin orang ini lebih ke ambisi, ya ambisi. Nggak apa-apa sih. Kalau itu menjadi motivasi positif nggak apa-apa untuk mencapai satu prestasi, nggak apa-apa. Asal tidak berlebihan ya. Ada orang lewat nggak senyum, langsung ngajak padu ya, gelut. Itu tidak menghargai saya. Nah, itu jangan sampai ya gitu. Coba saya lihat lagi. Sebelah kanan ini adalah orang-orang yang punya trauma dan punya sakit hati yang besar. Ya, seperti yang saya bilang tadi, apalagi kalau soal tidak dihargai, waduh, ya. Bisa ngamuk. Yang sebelah kanan seperti itu orangnya. Oke, lanjut ya. Oke. Orangnya kuat ya. Kuat, ngototan, dan dia selalu punya kontrol, baik untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Punya kemampuan controlling. Ya. Orangnya membatasi hal-hal yang penting untuk dirinya dan yang nggak penting untuk dirinya. Orangnya banyak terlalu defense, artinya terlalu melindungi diri, melindungi jiwa, terlalu tapi ya, over. Seperti itu sih teman-teman, silakan kalian di posisi kanan atau yang kiri. Posisi kanan atau posisi yang kiri. Kita kemudian mau lihat ya, dimanapun kalian ya, mau di kanan atau yang di kiri, kita mau lihat sih seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kalian ya, apapun konsep hubungannya ya, bagaimanapun keadaan kalian berdua saat ini ya, dia kalian di kanan atau yang di kiri ya, yang penting ini sudah sesuai ya, dari atas sampai bawah sini sudah sesuai ceritanya. Kita mau lihat ya. Kalau memang ini cerita untuk kalian, kita mau lihat seseorang yang sulit diajak komunikasi atau komunikasinya sedang bermasalah. Orang itu saat ini bagaimana sih energinya kepada kalian? Mikirin kalian nggak sih? Ya, inget nggak sih? Atau memang sudah nggak inget atau nggak ingin terhubung lagi? Kalau saya lihat di sini soulmate. Soulmate ini kalau kalian merasakan, dia juga merasakan. Kalau kalian ingat, dia juga ingat. Ngono. Coba saya lihat ya. Oke, saya mau lihat bagaimana sih energi dia yang komunikasinya sedang tidak baik-baik saja bersama kalian. Ini ono opo? Gimana dia sama kalian? Ya. Jadi kalau kalian teman-teman berharap tarot itu bisa mengetahui banyak hal. Ya. Sampai plat nomor seseorang, kayal ya, kayal. Harus logis dong ya. Ini baca energi lewat kartu tarot. Ya, bukan CCTV. Bukan kamera syuting. Oke. Coffin, peti mati. Teman-teman, bagaimana energi dia kepadamu? Tenang teman-teman. Kalau yang nggak komunikasi atau komunikasinya sedang tidak baik-baik saja, saya lihat orang ini itu punya keyakinan atau punya keinginan secara energi ya. Bukan saya bilang secara pasti, nggak ada yang pasti Tuhan. Ya, apalagi kartu isinya cuma uang kertas sama tulisan, bisa memastikan sesuatu itu kok aneh gitu loh. Ya, kalian harus logis juga ya. Nonton kartu-kartu ini boleh. Asal bisa dapat baiknya, bukan dapat khayalnya ya. Orang ini sebenarnya yakin dan ingin secara energi itu masih terhubung sama kalian. Berarti masih ingat. Seperti yang saya bilang, pasti ingat karena sini soulmate. Coba saya lihat. Tapi berubah-ubah. Ini stork. Ya, stork itu energinya berubah-ubah. Ya, energi yang berubah-ubah. Kadang ya, kadang kalau ingat
Tapi ingat, sering ingat ya, saya merasakan ingat. Ingat kemudian mundur lagi, ini The Hermit, mundur lagi, maju mundur, ya. Gak capek tak maju mundur. Orang ini seperti itu, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, kadang mendekat, kadang menjauh. Kalau yang jauh, ya, juga mikir kalau mau mendekat itu dia mikirnya apa? Ada trauma, ada sakit hati, ya. Ada takut penolakan, ada juga beberapa loh ya. Sekali lagi, ini bukan untuk kamu tok, ya. Bukan untuk kalian tok. Untuk banyak orang. Jadi bisa untuk kamu sebagiannya, bisa untuk orang lain, ya. Seperti itu. Ini saya melihat ada yang masih trauma atau ada sakit hati, ya. Jadi menjauh, ya. Jadi kalau yang menjauh nggak ada tanda-tanda lagi untuk mendekat. Orangnya masih sakit hati, gitu, ya. Tapi kalau nggak ada pertengkaran, nggak ada apa-apa, ada di sini kemungkinan besar, ya. Ini faktor probabilitas, ya. Kemungkinan dari dari energi di kartu saya masih ingin, tapi masih energinya berubah, masih belum tetap. Belum punya ketetapan hati untuk yes, aku mau datang padamu, belum. Gitu. Paham? Lanjut ya. Orangnya inget kok, seperti yang saya bilang, apalagi di dekat kartu soulmate, ya, heart. Orangnya inget terus, inget, ya. Tapi logikanya mendominasi, ya. Mungkin kalian mikir, kalau cinta itu ya datang. Ya, kalau cinta itu ya nggak ninggalin. Kalau cinta itu ya komunikasi. Memang iya. Tapi hidup ini kan nggak hanya cinta tok, ya. Hidup ini banyak sisi kehidupannya. Ada pekerjaan, ada cari makan, ya, ada pipis, ada pup, ada macam-macam, ya kan? Ada masak, ada arisan, nggak cuma ngurusi cinta. Ya, cintanya cinta, kalau cintanya cinta. Tapi orang itu nggak hanya ngurusin cinta, ya mungkin ada hal lain, gitu loh. Ya, paham ya, teman-teman ya? Kalian nonton saya itu ya cinta ya oke lah, masalah asmara-asmara. Tapi harus logis juga ya, hidup nggak cuma cinta-cintaan tok. Terus kartu kartu ini nggak bisa lihat semuanya, ya. Kalau ada yang tarot reader bisa ngomong gitu, saya kok tambah nggak yakin ya. Bener tak, gak ngarang tak. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Apalagi general. Kata orang Madura, tema paste. Mesti-mestikan hal yang sebenarnya nggak pasti. Saya nggak mau kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin saya ini orangnya nggak asik yo Ben. Ya, coba saya lihat di sini ada snake. Mohon maaf, ada. Ya, kalau perkara kecemburuan atau kecurigaan bisa dari kalian, bisa dari seseorang yang kalian pikirkan. Kemudian menjauh, salah komunikasi, salah informasi. Oh itu selingkuh ya, ada informasi gini, saya mendapati begini-begini. Nah ini kalau masalah ini riskan teman-teman. Kalau ada perihal-perihal seperti itu, salah satu mungkin masih sakit hati, salah satu ingin menjelaskan nggak bisa, satu sudah pore, sudah ngambek, yang satu ingin ya gitu terus ya. Jadi energinya ini masih belum bisa ketemu, belum. Energinya ya. Kalau orangnya ketemu tuk ya, ketemu, saya tidak melihat, tidak membaca kartu itu enggak bisa mengatur seseorang bisa ketemu ya, bisa gini-gini, enggak bisa ya. Ini baca energi. Aneh aja kalau kartu ini ya, kalian harus terbuka wacananya ya. Sering saya di tengah-tengah saya baca, saya ingatkan lagi. Saya ingat, saya sampaikan lagi gitu. Jadi kartu ini cuman kertas dan tulisan. Saya dengan kemampuan saya, ilmu yang saya miliki, kelebihan yang diberikan kepada saya sampaikan kepada kalian, tapi kalian juga jangan menjadi halu ya, yang khayal-khayal. Jadi ini nggak bisa melihat bahwa orang ini datang tuk naik Mercy ya, turun tuk enggak ada ya. Jadi kalau bicara soal energi, orang ini masih pingin sama kalian.
Kalian pun mungkin ada banyak yang masih pingin sama orang ini, ketemu dan ngomong. Tapi kalau yang masih sakit hati belum ada kemauan, ya. Ada yang sudah sebenarnya mau tapi masih gonjang-ganjing. Ada yang sudah galau, ada yang beberapa yang sudah galau karena perasaannya lebih besar daripada logikanya. Ada. Seperti itu, ya. Jelas? Ini adalah bacaan general, jadi bisa macam-macam. Kalian spesifikkan sendiri sesuai dengan cerita yang kalian jalani. Oke, lanjut ya. Emang orang ini untuk yang masih marah. Untuk yang masih marah. Emang yang masih marah sampai kapan marahnya? Loh yang nggak tahu. Yang kedepannya itu bukan kartu yang bisa tahu. Tuhan maha membolak-balikan hati, malah membolak-balikan keadaan. Kapan orang ini kita nggak pernah tahu yang kedepannya. Tapi kalau saya melihat energinya dari sini, ya, yang masih marah banget. Sampai kapan embuh, ya, nggak tahu. Ya, saya nggak mau sok tahu soalnya. Kemudian kalau untuk yang seseorang yang tanpa pertengkaran, ya, saya mau lihat sih, lah katanya cinta, ya. Ingin datang, ingin mengklarifikasi, ingin komunikasi tapi selalu berubah-ubah. Saya mau lihat cinta, ingin berkomunikasi, masih ingin tersambung tapi kenapa enggak? Kenapa berubah-ubah? Coba saya lihat kenapa berubah-ubah. Ini yang penting. Kalau yang ini jelas ya, sudah yang beberapa yang sakit hati sudah ya. Memang masih sakit ya, masih marah ya. Coba saya lihat. Yang berubah-ubah, apa yang menyebabkan? Alhamdulillah. Apa yang menyebabkan? Coba. Ini bacaan general itu repotnya gini. Bisa macam-macam ceritanya. Siapa di sini yang nggak suka dengan cara saya membawakan? Silakan ditulis. Saya gitu loh. Gentle ya. Saya nggak suka karena begini-begini ya. Dan yang lain juga boleh berkomentar. Ya, mengomentari satu sama lain boleh. Bebas. Siapa di sini yang suka nonton tarot dan sering nonton tarot? Dan siapa di sini yang suka nonton yang khayal-khayal saja, yang penting asik? Silakan ditulis. Monggo bebas. Ya. Biar rame. Biar nggak cuman muji-muji, iya resonate, Bunda resonate. Terima kasih. Saya juga ya makasih. Oke. Oh alah, teman-teman. Di sini ya. Ada yang beberapa cinta, ingin bertahan, tapi kayaknya ini banyak hubungan rahasia yang sekiranya itu pertama berat, kedua kalau diteruskan dosa, ada yang takut karma, banyak. Ya, tapi hati itu masih terkoneksi satu sama lain. Ini abot berat. Padahal orang-orangnya ini yang mengalami ini sebenarnya orang-orang yang sama-sama logis. Beberapa saya merasakan orang-orang yang religius, ya. Jadi mungkin ya orang kalau secara agamanya kuat ya, ilmunya banyak, yang positif. Melakukan hal buruk itu nggak enak gitu loh ya. Tapi gimana lagi bertentangan sama hati, perasaannya. Seharusnya kalau sudah punya pasangan ya tidak akan melakukan hubungan terlarang. Ya sembunyi-sembunyi. Iya. Tapi terkadang takdir atau mungkin saya nggak bilang takdir ya. Cerita hidup bisa macam-macam. Tapi cerita hidup itu bukan untuk ya dikasih cerita ini jalankanlah, sebenarnya enggak. Ya. Dikasih masuk cinta sama orang lain yang bukan pasangannya. Sebenarnya itu seperti bukan ujian ya. Gimana seorang pribadi bisa menyikapi permasalahan itu dengan sudut pandang yang tetap tidak jauh-jauh dari ajaran agama sebenarnya. Ya. Semacam tes ya, bisa jadi seperti itu sih ya. Nah, di sini ada yang seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya ingin melupakan. Maka dari itu berubah-ubah. Kadang-kadang pengen tobat ya, tapi kumat. Pengen melupakan ya, tapi ingat. Dan di sini juga ada beberapa yang berubah-ubah apa? Karena merasa hubungan ini seperti cintanya bertepuk sebelah tangan. Selalu nggak seimbang, nggak ketemu, nggak bisa sejalan. Kayak gerobak ya, satu kakinya macet, gimana? Keseret-seret, ya kan? Satu nyeret yang lainnya, jalannya timpang.
Ya, seperti itu. Coba saya lihat. Jadi gini, ini ya, kalau cinta, hubungan cinta terlarang ya, cinta sembunyi-sembunyi, cinta segitiga, perselingkuhan. Ceritanya itu nggak kompak di sini ya. Satu tobat, satunya kumat, gitu terus ya. Satu kumat, satu tobat. Sama-sama ingin menjalin hubungan, tapi kalau terlarang gimana, takut karma. Tapi kalau takut karma mau pisah nggak bisa. Wes, remek, ajurjum. Let go of control issue. Ingin melepaskan, ya. Kalau dilihat ya, orang yang bingung ini apa? Ingin melepaskan, lumpuhkanlah ingatanku akan dia. Waduh. Hapuskanlah perasaanku kepadanya, supaya saya bisa terus jalan di jalanmu ya Tuhan. Banyak saya merasakan seperti itu. Tapi belum bisa. Maka dari itu cinta, maju mundur. Apakah nggak pengen komunikasi? Sementara ini memang nggak pengen. Ya, sementara ini memang nggak pengen. Seperti yang saya bilang tadi, di sini ada the hermit. Ya, menarik diri. Untuk apa? Menerungkan sampean. Merenungkan. Terlalu berapi-api saya. Merenungkan. Layak nggak sih? Bener nggak sih hubungan ini? Mana ini Ramadan lagi ya? Yang terlarang-terlarang dijauhi, dihindari. Kangen rek tapi ya. Banyak yang seperti itu teman-teman. Kangen tapi kok dosa, tapi kok. Nah, bisa dipahami sampai sini teman-teman, oke? Oke. Kalau yang menghadirkan ini ya, yang ketahuan, yang masih sakit hati, apalagi yang ini masih ada kemarahan-kemarahan itu ya sudahlah. Memang masih marah, mau dilihat apa lagi, ya? Nggak ada yang perlu dilihat. Ya biarkan marahnya selesai. Bagaimana cara meredam kemarahan? Kalau memang nggak bisa terhubung ya, didoakan ya. Tuhan mau membolak-balikkan hati. Ngono ae, ya nggak usah repot ya. Kalau mau nggak tahan pengen temuin aja, tapi jangan sampai menimbulkan konflik baru ya. Kasar-kasaran, ngomong kasar nggak nemu gitu. Oke, sampai sini jelas teman-teman. Beginilah cara saya membacakan kartu tarot ya. Jadi apa adanya ya, nggak ada kata-kata manis yang gimana, aku nggak bisa ya. Gini cara saya baca. Suka di subscribe. Ada yang suka tapi lupa subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Subscribe yang teman-temannya suruh subscribe juga ya. Oke, saya mau lihat pesan semestanya ya. Perlu inisial nggak? Saya kira buang-buang waktu ya. Buang-buang waktu. Zodiaknya apa? All zodiak ya, dari Sun semua ya. Untuk moon rising Venusnya saya nggak paham, nggak mau jelaskan, buang-buang waktu hanya untuk astrologi. Saya juga nggak pinter ya. Kalau nggak pinter saya nggak mau ya. Terus sok tahu nggak mau ya, itu menyesatkan. Oke, lanjut. Kita mau lihat pesan semesta ya untuk kalian semuanya. Masuk nggak masuk, kita kita yakini bahwa pesan semesta semuanya bagus. Kalaupun memang ini tidak terjadi pada diri kita ya, kalau yang jelek-jelek jangan sampai terjadi ya. Tapi kalau memang pernah terjadi, diambil pelajarannya ya. Oke, kita lihat. Kita lihat. Pesan semestanya. Wahai semesta, tunjukkanlah pesan yang baik untuk para penonton hari ini. Ya. Hari ini malam ganjil ya. Sholat malam. Ya. Kesempatan yang baik teman-teman. Malam-malam ganjil untuk kalian yang sedih. Mohon diberikan kedamaian hati ya. Ketenangan. Sekali lagi saya cuma mau mengingatkan, hidup gak hanya cuma cinta-cinta, walaupun cinta-cintaan atau perasaan-perasaan terhadap seseorang, terhadap dunia, itu bisa menghancurkan keseharian, kebahagiaan. Tapi ingat juga bahwa kita gak selamanya hidup di dunia ini.
Kapan, sampai kapan juga nggak tahu. Jadi jangan buang waktu untuk hal-hal yang sifatnya itu sementara ini, ya. Contohnya cinta-cintaan ini. Pesannya hari ini kayak gitu. Besok bisa beda lagi saya. Kalau cinta itu ya dipertahankan, bisa seperti itu, ya. Kenapa Bunda GJ? Sebenarnya bukan GJ ya. Saya mengikuti saja energi semesta yang harus saya sampaikan. Itu sih. Appreciate this moment, loh kan. Every situation is an opportunity to grow and find love. Jadi, selagi kita hidup, ya kan? Apalagi ini momennya, ya seperti yang barusan saya bilang, momen Ramadan, ya. Bulan suci. Ya, saya kira nggak cuma untuk umat Islam aja ya, umat yang lain semoga bulan ini juga banyak membawa berkah ya, amin ya. Setiap situasi, terutama situasi saat ini itu adalah kesempatan untuk bertumbuh dan menemukan cinta. Ya. Cinta di sini bukan cinta-cintaan loba-loba asmara, ya. Tapi saya melihatnya kepada kasih, ya, kasih. Situasi saat ini atau momen saat ini itu diapresiasi, ya, untuk menggali kasih. Kalau memang kalian kasih sama orang yang nggak bisa diajak komunikasi ini, ya, atau sedang nggak baik-baik saja hubungannya, wujudkan dengan kasih. Lah orangnya nggak ada, lo kasih apa harus ketemu, apa harus chatting? Enggak. Doa itu juga bentuk kasih, doa yang baik, ya. Jangan didoakan karma yang buruk, ya. Kita pun juga punya karma buruk. Kadang-kadang kita doakan orang karma buruk tanpa kita ingat kita pernah berbuat sesuatu kesalahan, ya. Bisa itu kembali ke kita, ya. Walaupun jalan kita berusaha dilurus-lurusin bisa juga kena kita. Jadi doanya itu yang baik-baik supaya balik ke kita baik. Ya, ini appreciate this moment. Saat ini diapresiasi. Disyukuri yang ada, ya. Jangan dilihat buruk-buruknya terus dengan seseorang ini, ya. Disyukuri. Yang kecil disyukuri jadi banyak nikmatnya, ya. Tapi nikmat banyak nggak disyukuri ya sama juga bohong, tidak terasa nikmatnya. Act as if your partner is here, ya. Jadi di sini memang banyak yang sudah tidak terhubung, ya. Walaupun sudah tidak terhubung, whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them. Jadi walaupun dia tidak sedang terkoneksi secara mungkin nyata, nggak ketemu, ya, nggak komunikasi, anggap saja dia selalu ada di dalam hati kalian, ya. Biasanya, yo nggak bisa Bunda, nggak puas, nggak marem, ya. Berarti itu yang pengen puas egonya, hasratnya, bukan kasihnya. Kalau kasih itu selalu ada. Entah di bagian hati bagian mana, ya kan? Di dalam, di kanan, di kiri, ya. Selalu ada tempatnya. Ya biarkanlah di situ. Jangan diusir-usir, jangan dianggap gak ada. Anggap saja selalu ada. Tempatkan dia di bagian hati kalian yang paling indah, cie, seperti itu. Kalau dia nggak layak, ada di hati, tapi tempatnya agak belakang-belakang ya. Nah gitu loh. Ya paham ya? Di penyimpanan belakang gitu. Yang jarang kita kebuka, jarang tersentuh. Gitu. Oke, lanjut ya. Kenapa hari ini saya kayak dramatik gitu ya? Oke. 3. Cukup. 3 tok cukup. Be authentic, be real and true to you, who you are and how you feel. Ya. Ya sudah, yang dirasakan nggak usah munak-munak, nggak usah munafik. Kalau cinta ya cinta, nggak bisa ketemu nggak apa-apa, sedih ya wajar, manusia, ya. Kalau setan, kalau kangen nggak keturutan mangkel ngamuk, nah itu setan. Karena kita manusia nggak ketemuan ya sabar, ya. Nggak bisa komunikasi sudah mengusahakan lewat doa dulu, ya. Karena di sini jangan munafik kalau kita memang masih punya perasaan sama orang lain. Ya seperti tadi, kalau masih ada apa? Tempatkan di hati kita, entah tempatnya di mana. Hati kita luas kok, ya kan? Untuk ayah, ibu, kakak, adik, ya.
anak yatim, untuk nabi kita, untuk siapapun, ya kan? Itu ada bagiannya. Ya kalau memang ada orang ini pernah hadir di dalam hidup kalian, pernah membawa kebahagiaan, kalian pernah mencintai, walaupun sekarang tidak terhubung. Apa ya harus putus gitu loh. Mesti senang deh, putus, tinggal, cerai, gampang. Nggak semudah itu sayang. Ya. Putus ngomongnya, tapi koneksi energinya masih ada. Ya tambah sakit semua. Ya. Dan jujur sama diri sendiri, ya. Kalau cinta-cinta, kalau sudah nggak cinta ya nggak usah dipaksa-paksain. Karena kasihan lah, karena apa, ya. Nggak usah. Kalau memang nggak cinta, nggak layak ya sudah, gitu. Apalagi di sini ya yang sudah marah, yang masih marah, kalau kalian merasa kayak berat untuk eh, semua yang rayu atau apa ya sudah nggak usah terlalu memaksakan diri karena pesannya begitu. Ya, saya tidak di sini nggak ada pesan untuk menurunkan gengsi, ya, menurunkan ego nggak ada. Jadi saya nggak nyuruh itu, ya. Kalau yang memilih untuk ego ya sak karep, terserah, ya. Kalau yang mau menurunkan gengsinya, menurunkan egonya, monggo itu lebih baik, ya. Tapi caranya adalah tidak usah munafik, ya. Kalau sayang-sayang aja, kalau sudah nggak suka ya sudah nggak apa-apa, gitu aja, ya. Sesimpel. Tidak usah diperumit. Yang jelas itu tadi ya, manfaatkan momen saat ini jangan dibuang-buang, jangan dibuat percuma, apalagi diisi hal-hal yang negatif, nanti nggak nikmat bulan penuh berkahnya ya, nggak hanya untuk umat muslim ya, sayang. Paham teman-teman? Saya kira itu saja bacaan saya kali ini, semoga ini manfaat untuk kalian semuanya. Diambil yang positif teman-teman ya, jangan lupa untuk yang belum subscribe, di-subscribe ya. Dan bacaan ini saya berharap bisa berkah ya, berkah untuk kalian yang nonton, berkah untuk saya yang bacakan dan untuk personal reading silakan cek deskripsi video di bawah ini. Kalau ingin daftar ketiknya hanya daftar tarot tok, nggak usah pakai pagi Kak Flori, hai Kak Flori, kapan saya bisa reading, nggak usah, daftar tarot. Berikut juga untuk kalian yang tidak ingin daftar tapi ingin tahu ya. Mau kalian itu klien, mau kalian itu sesama tarot reader, monggo silakan. Ingin tahu informasi tentang bagaimana pembacaan pribadi dengan saya, ya, itu ketik daftar tarot, kirimkan ke admin saya. Namanya Kak Lori, nomornya ada di bawah video ini. Pembacaan personal pribadi dengan saya itu dengan video call interaksi langsung seperti ini ngomong-ngomong, tidak dibatasi pertanyaannya, tapi kalian silakan pilih durasinya dan biayanya menyesuaikan dengan durasi. Seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.